Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sehat amanginang, salam sukacita pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita. Tetap semangat, setia bersermon, serta bergumul akan firman Tuhan, serta bergumul di dalam pelayanan gereja kita masing-masing amanginang ya. Mari amanginang kita tetap bersermon, dan untuk Jamita sekolah minggu tanggal 16 Juli. Ya, Ulaun Apostel Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, mungkin masih kita ingat khotbah sekolah minggu tanggal 2 Juli ya, yaitu Kisah Para Rasul 9. Ya, Petrus dan Eneas. Konteks latar belakang teks sedikit sama mengenangnya. Cuman kalau di tanggal 2, Petrus dan Eneas sudah lumpuh selama beberapa lama ya. Dan di sini Filipus mengenang yang pergi memberitakan Injil ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Tuhan melakukan banyak mujizat melalui Filipus bagi orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang kerasukan roh jahat. Bapak Ibu saudara-saudara, ada dua hal yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan, kita khotbahkan kepada anak sekolah minggu kita. Yang pertama, mengenang mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Nah, kalau di sini saya mau menekankan kepada kita guru-guru sekolah minggu. Mengenang, apakah anak sekolah minggu kita itu, kalau dalam hal diakonia, apakah mereka kita ikutkan dalam berdiakonia mengenang? Misal kalau ada anak sekolah minggu yang sedang sakit dirawat di rumah sakit, apakah dari gereja atau kita dari tim guru sekolah minggu mengikut sertakan anak-anak sekolah minggu kita untuk ikut berdiakonia, memberitakan Injil kepada orang-orang sakit? Nah, mengenang ini perlu kita gumuli ya. Saya rasa agak jarang ini mengenang. Ya. Tapi pun demikian, melalui firman ini, ya, Filipus pergi ke Samaria, ke sebuah kota, dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ, memberitakan Injil. Nah, kepada orang-orang sakit, banyak yang sembuh, sehingga mereka bersukacita. Nah, yang pertama mengenang, saya mau menekankan agar kita mengajak anak-anak sekolah minggu kita, paling tidak utusan wakil dari sekolah minggu, manakala melakukan diakonia, agar mengikut sertakan mereka menjenguk kawan-kawan mereka yang sakit, atau juga ikut berdiakonia. Kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah minggu, misalnya tabungan sekolah minggu yang diserahkan untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, agar mereka ikut serta mengenangnya. Nah, di sini harus kita ingatkan anak-anak sekolah minggu kita, agar mereka ikut aktif juga memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, salah satu caranya bagaimana? Menjenguk kawan yang sedang sakit. Mendoakan kawan yang sedang sakit, sehingga kawannya itu beroleh sukacita dan disembuhkan oleh Tuhan. Itu yang pertama, mengenangnya. Nah, yang kedua, persis dengan khotbah sekolah minggu tanggal 2 Juli. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Diberitakan siapa? Filipus. Apa yang diberitakan yaitu Injil, Mesias, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, setelah Filipus mewartakan Injil, Yesus Kristus, dan melakukan mujizat dengan kuasa Tuhan, maka mereka dengan bulat hati menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka percaya, mereka dibaptis, dan mereka mengimani Yesus Kristus. Nah, demikian halnya dengan anak-anak sekolah minggu kita, mengenang. Manakala mereka sedang sakit atau sedang dalam kesusahan,
Dan ketika Tuhan menolong mereka, ketika Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka, maka apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu, ini perlu kita tanya juga, Amanginang ya. Ini boleh kita tanya. Ketika mereka disembuhkan dari sakit, ketika mereka ditolong oleh Tuhan Yesus dari kesusahan, penderitaan, apa yang mereka lakukan? Apakah setelah sembuh, ya sudah sembuh aja? Nah, maka mari kita tekankan kepada anak-anak kita itu, ketika Tuhan menolong mereka, ketika Tuhan menyembuhkan mereka dari sakit, maka mereka haruslah dengan bulat hati percaya, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Manginang ya, sejak dari kecil ini juga kita harus ajarkan. Supaya jangan kalau sudah sembuh, ya sudah sembuh begitu aja. Supaya jangan mereka berpikir mereka sembuh karena obat, karena dibawa ke rumah sakit, karena diobati dan lain sebagainya. Nah, mereka juga harus mengimani bahwa mereka sembuh, mereka diselamatkan itu karena Yesus Kristus yang mereka percayai. Sehingga ketika mereka disembuhkan, mereka juga dengan bulat hati semakin percaya dan semakin taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kedua hal ini Amanginang mari kita kembangkan di gereja kita masing-masing. Apalagi yang pertama tadi, Amanginang ya. Pun kalau bukan anak sekolah minggu yang sakit, ya. Saya rasa kalau jemaat juga sakit, atau orang tua jemaat itu perlu kita melibatkan anak sekolah minggu kita. Paling tidak perwakilan dari mereka itu kelas besar, kelas 6, kelas 1 SMP. Kita ikutkan dari sekolah minggu untuk ikut berdiakonia dan mendoakan orang-orang yang sakit juga. Nah, Amanginang ya. Mari kita kembangkan di gereja kita masing-masing. Tuhan memberkatimu, Amanginang. Mari bercermin kepada firman Tuhan. Jangan lupa persiapan pelayanan kita, buku ende, Alkitab, buku ende sekolah minggu, agenda sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Tuhan Yesus memberkati, Amanginang. Salam Sunedesis. God bless you non-stop.